Shalom semuanya, welcome to GBT Medan Kota Online Service. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin kita semua dalam keadaan yang luar biasa karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Sangat kangen sekali dari kami, dari gereja untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dan sama-sama beribadah lagi di tempat ini. Tapi untuk hari ini kita tetap mengadakan ibadah melalui online. Meskipun kita di rumah masing-masing, tapi di saat kita bersatu hati bersama-sama, Tuhan akan beserta dengan kita. Selamat bergabung bagi kita semua, dan bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati ibadah ini. Dalam beberapa saat kita akan mengikuti ibadah ini, kita semua akan diajak bernyanyi bersama dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, dan akan disertai dengan pengumuman, lalu akan ditutup dengan doa berkat. Selamat menikmati ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan kita boleh datang lagi untuk beribadah ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin kemurahan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kehadirannya akan melawat setiap kita yang sungguh-sungguh rindu datang menghadap Dia. Mari kita membawa pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Kita tahu di atas pujian kita Tuhan bertahta. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan.
sini. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kami datang menyembah dalam kudus hadirat-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha besar dan mulia. Tuhan, patut Engkau menerima pujian yang terbaik dari setiap kami ya Tuhan. Karena kasih setia-Mu, karena perbuatan-Mu ya Tuhan, karena karya-Mu, karena jalan-jalan-Mu, karena janji-Mu Tuhan, karena keberadaan-Mu sendiri itu maha besar dan mulia. Engkau kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan penuh sukacita kami datang menghadap Tuhan. Oh, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap hati kami. Biarlah Engkau hadir dalam setiap ruangan. Biarlah Engkau hadir dalam setiap tempat yang dimana kami Tuhan mau Engkau menerima setiap pujian sembah kami. Bapa yang baik, kami juga rindu di dalam ibadah kami ini, kami kembali lagi boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang kekal kecuali firman-Mu ya Tuhan. Maka Tuhan, kami mau siapkan setiap hati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sungguh-sungguh mau menerima lawatan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menyucikan dan melayakkan kami dan melembutkan hati kami, supaya apapun yang menjadi isi hati Tuhan itu boleh mendapat tempat pada setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah kami yang datang menyembah Tuhan, dan kami mau juga Tuhan setiap kami yang boleh melayani Engkau, biar Engkau juga yang akan mengurapi kami. Terima kasih Bapa, tangan kami terangkat untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang ke hadirat Tuhan membawa pujian syukur bagi Yesus. Dia layak menerima pujian syukur dari kita. Sebab Dia baik, dulu
sekarang sampai selama-lamanya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita mau terus memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita. Dia gunung batu kita. Kita tidak akan pernah kecewa ketika kita menaruh harap pada Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih
setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudara semuanya, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melalui pujian ini, kita mau mengakui di hadapan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita dapat menjalani hidup kita. Tanpa Tuhan yang ada di samping kita tak mampu sendiri. Tuhanlah yang selalu menjadi kekuatan kita. Dialah yang selalu menjadi pengharapan kita. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk memasuki firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus bahwa setiap hari kami masih mendapatkan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bagaimana hari ini kami secara khusus boleh berkumpul bersama-sama untuk menikmati hadirat-Mu dalam ibadah hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan nyata atas kehidupan kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuhan tolong setiap kami untuk memahami, mengerti. Dan Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba akan hamba sampaikan sebentar. Biar kiranya Tuhan, Engkau menjamah mulut lidah hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, pelajaran hari ini dengan baik,
Dan biar kiranya Tuhan tolong hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan dengan benar. Dan setiap sidang jemaat Tuhan yang mendengarnya dikuatkan, dididik dalam kebenaran firman Tuhan juga. Dalam waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan, berkaryalah jamah setiap kami, lawat setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara, Shalom. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dalam keadaan baik. Kita sudah sampai di minggu keempat di bulan Juni tanpa terasa benar-benar udah di pertengahan tahun 2020. Dan minggu depan kita akan masuk dalam bulan yang baru. Selama 6 bulan ini saya percaya Tuhan menolong kita. Tuhan menyertai kita. Gak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu mental health in the midst of crisis. Kesehatan mental di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah masa krisis. Bapak Ibu, masa krisis itu identik dengan stres dan depresi. Bahkan gak jarang ada kasus bunuh diri karena depresi yang menghantam orang tersebut. Bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara mengikuti, ada beberapa kasus yang semakin meningkat karena masa pandemi ini, di mana orang semakin banyak yang stres, banyak orang yang depresi. Bahkan ada yang bunuh diri karena di PHK, mungkin kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau bahkan dipecat dari pekerjaannya atau usahanya tutup, dan banyak kemungkinan lainnya. Enggak itu aja, hantaman stres ini menghantam setiap orang tanpa terkecuali. Di dalam Alkitab, kalau kita lihat di dalam, ada seorang yang terkenal Bapak Ibu Saudara, nabi hebat, nabi yang besar, namanya terkenal. Tapi dia juga bisa mengalami stres. Sama, karena apa? Karena dia juga manusia biasa. Tanpa kita sadari, hari-hari ini kita juga menghadapi yang namanya tekanan atau stres atau depression bahkan. Karena pekerja-pekerja yang harus work from home pun stres, walaupun gak bekerja di kantor, tapi bekerja dari rumah justru membuat mereka mengalami yang namanya Zoom fatigue, kayak kelelahan yang sangat gara-gara Zoom meeting. Ternyata bisa. Kenapa? Kayak naik turunnya sinyal, terus mesti menghadapi begitu banyak orang secara sekaligus, itu benar-benar membuat stres tanpa disadari, itu membuat stres. Dan bahkan ada, kemarin saya lihat di BBC News tanggal 23 April 2020 yang lalu, orang-orang itu stresnya meningkat ketika mereka harus Zoom meeting. Jadi setiap orang memiliki tingkat stres yang berbeda-beda. Ada yang stres gak bisa keluar rumah, anak-anak stres karena tugas dan sekolahnya harus online menatap screen terus-menerus selama berjam-jam di rumah, tugasnya banyak banget. Ada lagi orang-orang yang dengan pribadi extrovert yang biasanya harus keluar rumah, bertemu dengan orang-orang, ini harus berdiam di rumah. Itu merupakan satu tantangan yang sangat besar bagi orang-orang extrovert. Dan luar biasa dalam masa-masa karantina seperti ini dan lainnya. Pertanyaan, apakah orang Kristen bisa stres? Tentu. Bahkan pendeta pun bisa stres loh Bapak Ibu Saudara. Baru aja beberapa bulan yang lalu kita mendengar ada seorang pendeta bunuh diri di California karena stres, depresi. Kok bisa sih? Kenapa enggak? Pendeta juga manusia Bapak Ibu yang punya batas. Lalu apa kata Alkitab mengenai stres atau depresi atau tentang kesehatan mental? Apakah ada contoh dalam Alkitab orang-orang yang stres? Tentu. Kita buka dalam 1 Raja-Raja 19. Ini panjang, satu Fatsal ayat 1 sampai 21. Tapi saya akan mengajak kita membaca 8 ayat dulu. Nanti kita akan bahas tentang kisah ini. Ada seorang nabi terkenal, dia dilanda depresi atau stres yang luar biasa. Padahal ini sambil saudara buka Ratu Raja-Raja, saya cerita sedikit nih ya. Dia baru saja menorehkan satu prestasi gemilang dalam karir kenabiannya. Satu orang diri dia mengalahkan 450 orang nabi Baal di Gunung Karmel. Sendirian dia lawan 450 orang. Nabi ini namanya Elia. Tentu saudara pernah dengar tentang nama Elia. Seorang Tisbe Gilead yang kedatangannya tiba-tiba membawa kehebohan bagi bangsa Israel pada hari itu. Wataknya keras dan kalau dia negur orang keras juga. Yuk kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 21. Tapi kita fokus di 8 ayat pertama aja. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi ini setelah Elia membunuh atau menyembelih 450 orang nabi Baal. Maka Izebel menyuruh seorang suruhan kepada Elia. Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Allahnya itu Allah Baal. Bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda,
Jadi waktu itu Israel sama Yehuda udah kebagi. Ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam, lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Wow, Bapak Ibu Saudara. Berarti saudara, kisah Elia ini menarik. Alkitab benar-benar mencatat dengan detail apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan. Bagaimana dia yang wataknya keras, dia menegur Ahab dengan keras. Dan ketika ia menyampaikan berita itu, kemudian dia menyingkir ke sungai Kerit. Jadi setelah dia menghadap Ahab, dia beritakan itu dengan tiba-tiba gubrak, dia berikan kehebohan ke Ahab. Tiba-tiba langsung dia menyingkir ke sungai Kerit. Di sana dia disekolahin dalam tanda kutip oleh Tuhan. Setelah beberapa lama di Kerit, dia kemudian ke Sarfat, ketemu janda Sarfat. Kemudian barulah ia ke Karmel, gunung tempat di mana dia adu kuasa dengan ratusan nabi Baal, kemudian dimenangkan oleh Elia tentunya. Kisah ini gak berakhir dengan kemenangan Elia di Gunung Karmel aja. Tapi kemudian berlanjut sampai hujan turun. Elia mengejar Ahab dengan berlari dengan kuasa Tuhan tentunya. Dia berlari sejauh kurang lebih 30 km dari Karmel ke Yezreel, mendahului Ahab. Nah saudara, tanpa kita sadari, entah saudara sadar atau tidak, entah saudara mungkin memahami, kita pun bisa dilanda oleh stres. Bahkan di saat masa-masa pandemi ini, stres itu bisa meningkat di masa pandemi ini. Jadi banyak orang, bahkan anak-anak kecil sekalipun, mereka kelelahan, mereka begitu tertekan dengan tugas-tugas di sekolahnya, dengan kegiatan-kegiatan yang begitu padat. Stres atau depresi itu bisa menimpa siapa aja tanpa memandang profesi, usia, atau agama apapun. Jadi bukan berarti orang Kristen itu kebal dengan stres. Bukan berarti orang yang profesinya pendeta itu nggak stres, atau orang udah tua, atau anak kecil itu nggak stres. Jangan salah saudara. Nggak memandang profesi, usia, atau agama apapun. Nah, apa yang menjadi penyebab, kalau kita pelajari dari kisah Elia, kita lihat satu persatu Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi penyebab dari depresi atau stresnya Elia? Yang pertama, itu karena dia ketakutan. 1 Raja-Raja 19 ayat 1-2 mencatat itu. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel, jadi Ahab ini ngadu sama Izebel. Izebel ini ratu jahat, istrinya Ahab. Padahal Ahab adalah raja Israel. Dia ngadu sama Izebel, dia bilang, Elia udah bunuh semua nabi Baal, 450 loh. Dia bilang kayak gitu. Izebel marah dan bilang akan menghabisi Elia sama seperti ketika Elia menghabisi nabi-nabi itu. Ayat 3 menulis, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris bukan menuliskan he was afraid, but he saw. Dia melihat. Elia melihat. Jadi entah Elia itu melihat apa yang sedang dipersiapkan oleh Izebel, atau Elia juga mendengar apa yang sudah dipersiapkan oleh Izebel. Dia ada rasa takut di dalam dirinya, dan itu wajar karena dia adalah seorang manusia biasa. Kita sebagai manusia, kita juga bisa merasa takut karena kita melihat, takut karena ekspektasi yang tidak terpenuhi, fokus yang salah, atau mendengarkan motivasi-motivasi yang negatif yang membuat kita akhirnya kehilangan fokus. Kita melihat bagaimana kita terlalu terfokus pada masalah yang akhirnya dibesar-besarkan. Kita nggak bisa melihat yang jalan keluarnya. Lalu kedua, apa yang menjadi penyebab depresinya Elia? Kesepian. Elia kesepian. Karena dia takut, dia lalu pergi menyelamatkan nyawanya sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda. Dia meninggalkan bujangnya di sana. Dia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya.
merasa sendiri, atau memang karena tinggal sendiri, atau memang sendirian, bisa mampu memicu stres, Bapak Ibu Saudara, memicu orang menjadi tertekan dan stres menghadapi hidupnya. Dan bisa banget membuat orang depresi, sama seperti Elia ini. Bayangkan harus hidup sendirian tanpa orang lain dan sangat mengerikan. Tapi satu hal, Elia lupa. Waktu di Kerit dia juga sendirian. Waktu dia harus melawan 450 Nabi Baal pun dia sendirian. Elia melupakan satu hal, bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Itu bisa memicu bagaimana orang-orang akhirnya yang memiliki Tuhan, orang yang Kristen, orang yang punya Tuhan, itu bisa stres juga. Kenapa? Karena kadang kita lupa, kita punya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Masa yang dihadapi Elia ini bukanlah masa yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang mudah ketika harus menghadapi krisis. Apapun bentuknya, krisis tetap krisis, dan masalah mental di tengah krisis itu perlu ditangani. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari sikap Elia ketika Elia menghadapi stres, depresi, di tengah krisis, dikejar-kejar, mau dibunuh? Apa yang bisa kita pelajari? Kita lihat yang pertama. Apa yang Elia lakukan ketika dia stres melanda di tengah krisis yang dia alami? Yang pertama di ayat 4 dan 5, istirahat. Elia istirahat. Ya, Elia istirahat memang Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat 4 dan 5, dikatakan ini, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ini sejenis pinus, Bapak Ibu Saudara. Kemudian ia ingin mati, katanya cukuplah itu sekarang. Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, tingkat depresi Elia ini terjadi karena dapat kita lihat sebenarnya dia terindikasi memiliki ekspektasi sesuatu terjadi pasca atau setelah dia mengalahkan dan menyembelih 450 orang Nabi Baal. Kemudian hujan turun dan lebatnya. Itu kan sudah selesai momen yang itu. Elia mungkin memikirkan akan terjadi revolusi besar-besaran karena rakyat Israel, umat Israel melihat bagaimana Tuhan menghanguskan korban bakaran yang ada di atas mezbah yang udah disirimin air. Pada saat itu juga dia berpikir 450 Nabi Baal pun sudah dia habis sembelih, dan harusnya umat Israel melihat itu. Harusnya terjadi revolusi iman besar-besaran sehingga Israel kembali kepada Allah yang benar, atau mungkin Israel dan Yehuda kembali bersatu, atau mungkin Ahab dan Isabel itu bertobat, atau yang lainnya. Tapi yang terjadi, saudara tahu, bukan hanya gak ada revolusi, gak ada pertobatan bagi Israel. Elia malah dicari-cari oleh rakyat, Elia gak lagi dicari-cari oleh rakyat untuk ditanya bagaimana cara mereka bisa bertobat. Malah Elia dikejar-kejar oleh Isabel untuk dibunuh. Saudara bisa bayangkan, Elia sebagai manusia, dia merasa takut. Dan dia kemudian bangkit dan lari pergi ke arah Beersheba. Beersheba ini ada di arah Yehuda. Tapi ini bukan wilayah yang ada peradaban, bukan wilayah yang ada orangnya. Tapi satu wilayah paling utara Yehuda yang gak ada apa-apanya, gak ada orang, gak ada manusia yang tinggal di sana, tak ada apa-apa selain padang gurun. Jadi tampaknya Elia itu berusaha kabur sejauh-jauhnya dari si ratu jahat. Dan kemudian dia meninggalkan hambanya di situ, si Elia ini. Mungkin dia karena gak mau balik lagi, atau dia melihat mungkin hambanya, atau dia gak mau melihat hambanya itu melihat Elia sebagai manusia yang lemah dan bisa depresi, atau dia gak mau hambanya pun bisa melihat dia sebagai orang yang bisa down juga pada saat itu. Elia mau mati katanya. Udah Tuhan, ambillah nyawaku. Begitu kata Elia, cukup Tuhan, aku capek, aku mau mati aja. Itu kata Elia. Di tengah keputusasaannya dia menjerit, Tuhan aku capek, aku mau mati aja. Di tengah kelelahan fisik habis jalan jauh. Saudara bayangin dia jalan jauh loh. Dari tempat dia di Gunung Karmel. Dia jalan sampai Beersheba, 30 kilo kurang lebih. Dia terduduk di bawah pohon arar, bukan ara tapi arar, itu sejenis pinus. Dia tertidur, dia kelelahan secara fisik, dia lagi ketakutan, insecure. Dia merasa gagal, jadi ada opini negatif, ada emosi negatif dalam dirinya. Dia kelelahan secara mental juga, lagi merasa kesepian dan hopeless. Saudara bisa bayangkan betapa capeknya Elia. Capek badan bisa istirahat saudara, tapi bagaimana dengan capek hati?
capek pikiran. Nah, seringkali dalam hidup kita pun bisa sama seperti Elia. Kita takut akan kegagalan, kita takut akan kesepian, kita takut akan perubahan, kita terlalu sensitif, kita takut akan masa depan, dan lain-lainnya. Mungkin hari-hari ini yang kita takutkan, kapan ini berakhir? Kapan bisa normal lagi? Ini new normal sudah nampak begitu menakutkan bagi saya mungkin. Bagaimana saya bisa melewati ini? Karena kita merasa gagal, kita merasa insecure, gak aman dengan diri sendiri, kita merasa gak kompeten, kita merasa gak punya talent, kita merasa kelelahan secara emosional, kita drain begitu habis emosionalnya, capek banget, energi habis, physically exhausted. Secara fisik kita begitu melelahkan, begitu lelah. Depresi bisa banget berpengaruh ke kondisi fisik kita, entah jadi sakit kepala, lemah tubuh, dan asam lambung lah, sakit lain sebagainya. Saudara sebutkan aja. Bisa banget. Tapi kita belajar dari Elia. Hal yang pertama yang dia lakukan adalah beristirahat. Jadi beristirahatlah ketika lelah, jangan dulu menyerah. Ketika kita lihat cerita Elia, dia sangat capek secara emosional dan lelah secara fisik habis jalan seharian. Yang dia lakukan untuk dipulihkan secara fisik dan emosi adalah ketika Elia duduk di bawah pohon dan tertidur. Elia begitu sibuk ngurusin bangsa Israel yang bebal, bandel. Ahab dan Isabel yang luar biasa, keras kepala dan gak bisa dikasih tahu, bertempur melawan Nabi Baal. Dia mungkin lupa istirahat. Dan istirahat ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Bahkan Allah membuat hari ke-7 untuk beristirahat. Dikhususkan, hari Sabat itu dikhususkan untuk diistirahatkan supaya apa? Kita bisa rest in the Lord. Jiwa kita kembali disegarkan di dalam Tuhan. Di dalam Mazmur kalau kita baca sering ada kita temukan kata Selah atau Selah, ada hak di belakangnya. Itu arti bukan selah biasa aja, bukan celah, tapi itu artinya adalah pause, beristirahat atau rest. Istirahat itu penting. Take a break, Bapak Ibu Saudara. Saudara beristirahat. Di dalam istirahat kita bisa istirahat sejenak supaya jiwa kita kembali disegarkan. Supaya kita pun ada waktu untuk menikmati kerja keras kita selama ini. Kalau saudara belakangan ini begitu sibuk, sampai gak ada waktu untuk beribadah, gak ada punya waktu lagi untuk berdoa, gak punya lagi waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan, gak ada lagi waktu untuk untuk keluarga, maka saudara sedang terlalu sibuk melebihi apa yang Allah mau kerjakan dalam hidup saudara. Apa yang mau Allah kerjakan, apa yang Allah mau engkau kerjakan, engkau udah terlalu sibuk, udah lari. Karena Allah paling tahu kapasitas kita sampai gimana. Kalau saudara udah terlalu sibuk, saudara bisa cross check kembali. Kapan terakhir kali saudara bersaat teduh dengan nikmat kepada Tuhan tanpa diburu-buru? Kapan terakhir kali saudara bersaat teduh dengan menikmati hadirat Tuhan tanpa jadwal yang menunggu? Tanpa kesibukan yang memaksa saudara untuk segera mengakhiri waktu saat teduh atau bahkan gak bisa saat teduh sama sekali. Allah tahu apa yang Elia butuhkan. Elia membutuhkan istirahat. Elia butuh sampai 2 kali Elia istirahat. Pertama Elia istirahat, lalu dibangunin malaikat, kasih makan, kemudian habis makan Elia tidur lagi. Ayat 5, 6, 7, 8 saudara bisa baca. Setelah Elia istirahat, makan, tidur lagi, dibangunin, disuruh makan. Jadi Elia 2 kali istirahat. Manusia adalah makhluk yang terbatas, Bapak Ibu Saudara. Gak ada manusia yang mampu bekerja 24 jam 7 hari seminggu tanpa istirahat sama sekali. Dalam masa istirahat kita akan mampu melihat bahwa Allah tetap peduli dan Allah tetap memelihara. Kesadaran bahwa Allah tetap peduli dan memelihara akan membuat kita sadar, saudara. Kita akan diberikan kekuatan yang baru, kita akan diberikan jiwa yang disegarkan, dan kita akan diberikan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Ini yang membuat kita yang stres tadinya, yang tertekan tadinya, depresi tadinya, mampu kembali sehat jiwanya, sehat mentalnya, dan mampu melewati hari demi hari demi hari bersama dengan Tuhan. Saudara, ini hal yang simple bisa kita kerjakan di stage yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jadi setelah beristirahat, take a break, take a time off, hal berikut yang bisa kita kerjakan waktu kita lagi stres, waktu kita rasanya mental kita, kesehatannya agak terganggu karena secara mentally kita capek banget. Yang kedua adalah curhat, ya. Kita lihat di ayat 9 sampai 14 masih di kisah 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 14. Saudara bisa memperhatikan di dalam Alkitab saudara.
Untuk menyingkat waktu, saya nggak bacain, saudara bisa perhatiin di sana. Saya ceritain sedikit. Jadi saudara, Elia setelah beristirahat, Elia dikasih makan, dikasih minum sama malaikat Tuhan. Tenaganya kembali lagi, akal sehatnya kembali lagi. Tenaganya kembali, akal sehatnya kembali. Dia kembali kuat, dia mampu berjalan kaki, melanjutkan perjalanannya, dan dia beristirahat lagi di gua. Di ayat 9, saudara bisa perhatikan. Ayat 9 di sana masuklah, jadi setelah perjalanan 40 hari 40 malam ke arah gunung Horeb, Elia beristirahat dan bermalam di gua. Terus Elia ditanya sama Tuhan. Tuhan datang menghampiri Elia. Elia, lagi ngapain kamu? Katanya Tuhan. Waktu Elia lagi beristirahat di dalam gua. Apakah maksudnya ini Tuhan itu nggak tahu ngapain Elia di situ? Masa sih? Bukankah Tuhan itu maha tahu? Bukankah Allah itu maha tahu? Ya masa Tuhan nggak tahu ngapain Elia dari gua? Ya masa Tuhan nggak tahu Elia itu lagi kecapean? Apa Tuhan pura-pura? Nah, Elia waktu ditanya kayak gitu, Elia langsung curhat, langsung dia ngomong sama Tuhan di ayat 10. Tuhan, aku ini bekerja segiat-giatnya, aku bekerja secapek-capeknya. Itu kayak aku bekerja dengan segenap hati, aku udah lakukan semuanya. Tuh kayak gak cukup sih Tuhan. Itu aku kerja bagi Engkau, bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena apa? Udah bukan gara-gara aku, gara-gara orang lain aku bekerja secapek-capeknya. Ya, aku melayani Tuhan gara-gara orang Israel meninggalkan perjanjian kepadamu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan bangun mezbah buat nabi-nabi, buat dewa-dewa lain, malah ngebunuh nabi-nabi Tuhan dengan pedang. Tinggal aku sendiri loh Tuhan, aku ini loh Elia loh yang masih hidup dan sekarang mereka lagi kejar-kejar aku mau mencabut nyawaku. Elia curahkan isi hatinya kepada Tuhan. Elia ngomong dia udah bekerja dengan capek, dia sudah melayani Tuhan dengan giat, dengan keras, dengan segala upaya, dengan lelah, apapun sudah dia kerjakan, apapun dia lakukan, dan itu bukan gara-gara dia tapi gara-gara orang. Bagaimana Israel udah berlaku curang di hadapan Tuhan dan bagaimana sendiri dia masih hidup, dia tambah lagi stres dikejar-kejar oleh Isabel. Saudara bisa bayangkan? Kok kayaknya Tuhan gak mau tahu ya? Kok kayaknya Tuhan malah nanya, Elia kamu ngapain di sini? Kok kayaknya Tuhan malah, Elia lu kayak ngapain di situ sih? Apakah itu artinya Tuhan gak tahu apa-apa? Saudara, pertanyaan ini pernah ditanyakan juga sama Tuhan kepada Kain. Kain tanya, Tuhan tanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu Habel? Ya enggak? Saudara bisa ingat itu. Kemudian Tuhan juga pernah tanya ini kepada Musa. Tuhan tanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Apakah pertanyaan itu maksudnya Tuhan gak tahu Habel di mana? Atau Tuhan gak tahu apa yang ada di tangan Musa? Atau Tuhan gak tahu apa yang sedang Elia lakukan? Enggak, saudara. Tuhan sedang, ketika Tuhan bertanya, itu Tuhan sedang memancing, dalam tanda kutip, memaksa kita untuk berbicara. Karena ketika kita berbicara kepada Allah, itu akan menolong kita, membawa kita, membuat kita merasa lebih lega. Pertanyaan yang Allah ajukan kepada Elia, atau kepada Kain, atau kepada Musa, itu agar kita mengerti, agar mereka mengerti, kita mengerti apa yang dan menyadari apa yang harus kita kerjakan dan apa yang kita punya. Pertanyaan yang diberikan kepada Elia itu mendorong Elia berbicara, mendorong Elia mencurahkan isi hatinya. Allah ingin memberi kesempatan kepada Elia untuk berbicara, melampiaskan kekesalannya, melampiaskan frustrasinya. Dan saudara, berita baiknya, Tuhan selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika Elia mencurahkan perasaan marahnya, pahitnya, dan mengasihani dirinya sendiri, Tuhan mendengarkan tanpa ngejudge. Tuhan mendengar tanpa menghakimi. Ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mungkin saudara pernah marah sama Tuhan, saudara merasa pahit sama Tuhan, saudara sedang mengasihani diri sendiri, merasa aku adalah korban, aku udah capek melayani, aku udah capek, lelah. Ketika saudara mungkin ngomong sama Tuhan, emosi-emosi yang merusak ini, emosi yang ketakutan, kemarahan, kekhawatiran, kepahitan, kebencian, kecemburuan, dan mengasihani diri sendiri yang merupakan pembunuh yang lambat laun membunuh diri kita. Ketika itu semua kita curahkan kepada Tuhan, itu adalah hal yang baik. Salah satu penelitian menunjukkan orang yang depresi atau stres, terkadang
yang mampu membuat dia melepaskan stresnya adalah ketika dia berbicara kepada teman, kepada psikiater, kepada psikolog, pokoknya kepada orang. Dan menangis. Itu adalah hal yang baik loh ternyata saudara. Karena air mata itu sebagai sarana pelepasan yang diberikan oleh Tuhan. Ketika terlalu sedih, ketika terlalu marah, terlalu stres, terlalu bahagia, kita bisa mengeluarkan air mata dan berbicara. Itu adalah hal efektif yang bisa membebaskan diri dari emosi yang berbahaya. Dan ketika kita menemukan pendengar yang tidak menghakimi kita, itu rasanya menyenangkan sekali. Kita bisa bebas mencurahkan isi hati kita dan seluruh jiwa kita kepada mereka. Tapi saudara, curhat kepada teman, curhat kepada rekan, curhat kepada orang, memang terkadang melegakan. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat, kita juga ingat berbicara kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengarkan setiap seruan kita, setiap doa kita tanpa menghakimi. Ketika Elia curhat, Tuhan gak bilang, Elia, lu lupa ya kalau lu nabi. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan gak bilang, Elia, berlakulah kayak nabi. Kamu bukan orang biasa, kamu itu nabi loh. Tuhan gak bilang gitu saudara. Tuhan, ketika Elia curhat, Tuhan gak menjawab Elia dengan membuat Elia merasa bersalah atas perasaannya. Allah menerima Elia dan mendengarkan Elia tanpa menghakimi Elia ketika Elia mencurahkan hatinya. Dan itu berlaku pada kita. Ketika kita curhat kepada Tuhan, ketika kita bercerita, mencurahkan seluruh isi hati kita. Bahkan ketika kita gak mampu berbicara, kita hanya mampu menangis. Percayalah saudara, Allah pun mengerti bahasanya, tetesan air mata yang kau keluarkan. Allah mengerti apa yang ada di dalam isi hatimu. Allah cuma memberikan kesempatan kepada kita mencurahkan semuanya supaya kita merasa lega. Seperti yang ada di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, Yesus berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berbicara kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menghakimi kita. Kita mencurahkan kepedihan hidup ini kepada teman, itu ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Teman bisa capek juga, karena mereka manusia biasa, mereka manusia terbatas sama seperti kita. Mereka juga bisa bosan, tapi ketika Tuhan, kita datang pada Tuhan, Tuhan gak pernah bosan. Bahkan Tuhan merindukan kedatangan kita setiap saat terus menerus. Ketika kita mengeluh terus kepada Tuhan, kita menceritakan isi hati kita yang pahit kepada Tuhan, marah, sedih kepada Tuhan. Saudara ingat ayat ini, marilah kepadaku kata Yesus, semua yang letih lesu beban berat. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kelegaan. Ketika kita ragu, ketika kita lagi galau, ingat ini saudara, God always listening and always understanding. Tuhan datang kepada Tuhan, kita selalu didengarkan dan Allah selalu mengerti, memahami isi hati kita dan Dia peduli. Datang kepada Tuhan, kita mendapatkan kelegaan, bukan tuduhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari Elia? Apa yang bisa kita lihat dari hidupnya Elia? Yang pertama tadi istirahat, yang kedua curhat, yang ketiga tobat. Jadi istirahat, curhat, tobat. Saudara gampang ingatnya. Istirahat, curhat, tobat. Yang ketiga tobat. Kenapa harus tobat? Bukankah kita sudah bertobat ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat? Saudara, pertobatan itu setiap hari. Setiap hari juga kita datang pada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan. Karena pertobatan itu perubahan hidup itu setiap hari kita mau diubahkan. Semakin hari semakin sempurna pada Tuhan. Kita lihat. Yang ketiga, ayat 8 dan 15 dan seterusnya. Kita balik ke ayat 8 dulu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb, aka alias gunung Sinai. Nah, seusai makan dan minum, Elia menjadi kuat dan berjalan 40 hari 40 malam ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Gunung Horeb ini, saudara, perjalanan Elia ini enggak ada keterangan yang mendorong atau siapa yang menyuruh Elia ke gunung Horeb atau ke gunung Sinai ini. Tetapi kepergiannya ini menggambarkan kembalinya seorang nabi yang sudah putus asa ke sumber asli dari iman yang sedang dipertahankannya. Sumber imannya. Ia berjalan menuju gunung Allah. Jadi jarak dari Barsheba kan, tadi kan dia kaburnya ke Barsheba, wilayah Yehuda. Barsheba ke Horeb, itu kurang lebih ya, kalau kita lihat ada yang bilang 150 mil, ada yang bilang 130 mil, ada yang bilang 200 mil.
Anggaplah kita ambil tengahnya 150 mil. Kurang lebih itu 240-an kilometer. Wow. Dia jalan kaki 40 hari, 40 malam. Nggak ditulis di sana dia beristirahat. 40 hari, 40 malam dia berjalan kaki dengan kekuatan dari mana saudara? Dari kekuatan yang dia makan dan minum yang diberikan 2 kali oleh malaikat Tuhan. 40 hari, 40 malam. Elia berjalan kaki. Ingat loh saudara, Elia ini luar biasa. Dia bisa lari mendahului Ahab. Dari Karmel ke Yezreel. Lari. Lalu dia bisa jalan kaki sendirian. Tampaknya kali ini Elia udah gak takut lagi. Dia mendapatkan kekuatan baru ketika dia sudah beristirahat. Lalu Elia kembali kepada gunung Tuhan, Gunung Horeb. Karena di sana adalah tempat bersejarah, disebut juga gunung Allah. Karena apa? Disitulah Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel melalui Musa di gunung ini, di gunung Sinai. Jadi gunung ini sakral bagi umat Israel. Dan juga bagi nabi sekelas Elia. Lalu saudara kita melihat ayat 15 sampai ayat 21. Saudara perhatikan aja. Saya akan cerita, saudara bisa lihat nanti di Alkitab saudara. Jadi setelah Elia curhat 2 kali sama Tuhan, Tuhan mendemonstrasikan ayat 11 sampai 13. Tuhan bilang, keluarlah Elia berdiri di gunung itu dan di hadapan Tuhan. Kemudian Tuhan lalu angin besar dan kuat membelah gunung, memecahkan bukit batu, mendahului Tuhan. Dan seterusnya saudara bisa baca ayat 11 sampai 13. Tuhan tahu watak Elia yang keras dan yang Elia pikirkan itu Tuhan akan muncul dalam bentuk gempa, angin besar, api yang menghanguskan dan lain sebagainya. Tuhan sedang mengajar dan mendidik Elia. Segala sesuatu yang Elia pikirkan berbeda dengan yang Tuhan rencanakan, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang membuat Elia kuat berjalan sendirian 40 hari 40 malam? Ketika Allah menjadi tujuan kita, maka kita akan kuat menghadapi tantangan, bahkan mampu bangkit melawan stres yang sedang kita hadapi, seperti Elia. Jadi saudara, Elia sedang diajar oleh Tuhan bahwa segala sesuatu yang Elia pikirkan itu berbeda dengan yang Tuhan rencanakan. Elia lagi diajar sama Tuhan. Jangan dikte Tuhan. Kadangkala kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita berusaha mendikte Tuhan dengan pikiran-pikiran kita dan doa-doa kita. Ketika yang terjadi gak sesuai dengan yang kita kira, kita jadi stres dan depresi. Kita tertekan. Tapi pelajaran dari Elia ini mengajarkan kepada kita. Apa yang Tuhan rencanakan bisa berbeda dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan. Dan ketika kita menyadari ini, kita sadar kita harus kembali dan bertobat. Bertobat dalam artian apa? Kita nggak nyetel-nyetel Tuhan. Kita nggak mendikte Tuhan dengan apa yang kita kira kita pantas untuk mendikte Tuhan. Bertobat itu setiap hari Bapak Ibu. Di mana kita selalu menyadari kita adalah orang berdosa yang membutuhkan Allah dan pertolongannya. Tidak ada dari kita yang hebat. Kita adalah orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang lemah. Dan kita kuat hanya karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita mampu menghadapi hidup ini, dunia ini. Hanya karena Tuhan dan kekuatannya, bukan karena kita hebat. Ingat itu selalu Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang berdosa yang memerlukan Allah setiap hari. Oleh karena itu kita harus mencari Tuhan setiap hari. Karena kita memerlukan Tuhan setiap hari, setiap saat. Terlebih di saat kita sedang berjuang untuk tetap waras di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Menarik Bapak Ibu Saudara. Yesaya 55 ayat 6 menuliskan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudara tentu tak asing dengan ayat ini. Jadi saudara, selama Tuhan masih mau kita temui, mari kita cari Tuhan senantiasa. Itu terus menerus setiap saat kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan, kita perlu Tuhan, kita sangat perlu Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita bisa nggak waras saudara. Ayat 15 di dalam satu Raja-Raja 19 ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Dan seterusnya sampai ayat 21. Tuhan berfirman kepada Elia, kembalilah ke jalannya. Pertobatan Elia dituntut setelah Elia mengalami depresi, stres, dia istirahat, curhat sama Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan tuntunan langkah berikutnya yang harus Elia kerjakan, yaitu kembali melakukan apa yang menjadi perintah dan firman Tuhan, dan bukan lagi mencari apa yang Elia mau dan kira akan terjadi. Jadi Tuhan sedang mengubah persepsi Elia, sehingga Elia enggak lagi punya ekspektasi untuk mendikte Tuhan. Saudara, terkadang
stres yang kita alami. Kesehatan mental kita mungkin terganggu, depresi, capek, tekanan batin, dan lain sebagainya. Karena kita berusaha mengatur hidup kita. Padahal kendalinya sudah kita serahkan pada Tuhan. Kita mengaku, Tuhan kendalikan hidupku, tapi hati kita gak mau. Jadi saudara, kadang-kala kita berusaha untuk mendikte Tuhan apa yang kita kira kita mau, apa yang kita kira itu cocok buat kita, apa yang kita kira itu pantas untuk kita dapatkan. Sehingga ketika itu gak terjadi, kita jadi stres, kita jadi tertekan, kita kayak nyari-nyari sendiri sebenarnya. Nah saudara, di masa-masa krisis ini, mungkin banget kita bisa tertekan, kita mungkin banget bisa stres, kita mungkin banget mengalami kekhawatiran yang berlebihan, kita mengalami ketakutan dan ekspektasi yang mungkin kita pikirkan, yang kita kira-kira, yang kita skenario kan dalam kehidupan kita dan masa depan kita mengalami ketidakpastian dan itu mengerikan. Itu bisa menjadi stres, membawa setiap kesehatan mental kita bisa saja terganggu. Nah saudara, di masa krisis ini dan saat kita mengalami stres, please jangan menyerah. Tetapi tetaplah kuat dan bersandar kepada Tuhan agar kita mendapatkan pemulihan. Sebagai hasilnya pada akhir hidup Elia, setelah dia stres, dia beristirahat, dia curhat sama Tuhan, dia tobat, dia kembali melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Dia kembali ke tracknya Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang dia diktekan atau dia kira apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup dia. Dia kembali kepada jalan Tuhan, dia kembali kepada tugas yang Tuhan berikan. Dan dia merasakan pemeliharaan dan pendampingan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mendapatkan pemulihan. Hasilnya hidup Elia luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Hubungan dengan Tuhan dipulihkan kembali. Dia menjadi sebegitu intim dengan Tuhan. Dia berhasil memberikan warisan kepada Elisa. Dan luar biasanya Elia enggak mati, tapi diangkat ke sorga. Saudara bisa bayangkan betapa hidup Elia dikembalikan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan pasca depresinya. Bahkan Nabi sehebat Elia bisa depresi. Elia pun manusia biasa. Tapi ketika pemulihan itu terjadi, dia kembali menggantungkan harapnya kepada Tuhan. Dia mengalami istirahat di dalam Tuhan, dia rest in the Lord. Dia mengalami istirahat dalam Tuhan, dia curhat sama Tuhan. Dia tobat, dia kembali sama Tuhan. Elia dipulihkan, kembali bertugas sampai akhirnya Elia naik ke sorga, terangkat ke sorga, disaksikan oleh Elisa muridnya. Jadi kesimpulannya saudara, ketika kita depresi dan mengalami merasakan bahwa kesehatan mental kita ini agak terganggu, agak bukan gila ya saudara, bukan gila, tapi depresi, capek, stres, lelah. Ingat 3 hal ini. Istirahat physically, kita dipulihkan, curhat supaya mentally kita waras, dan ingat Tuhan mendengar dan Tuhan tidak menghakimi. Lalu tobat supaya spiritually kita kembali dipuaskan di dalam Tuhan. 3 hal ini, gampang saudara, istirahat, curhat, tobat, belakangnya semua. Supaya saudara bisa ingat apa yang harus kita lakukan ketika lagi stres. Kembali pada Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Curhat sama teman ada batasnya, curhat sama Tuhan diberi kelegaan. Tobat secara spiritual, kita kembali dipuaskan, konten, kita kembali benar-benar merasa dipulihkan. Dan saudara akan lihat hidup saudara diperbarui ketika saudara kembali kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau datang pada Tuhan. Kita mau akui ketika kita lagi saat ini merasa stres dan tertekan. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita gak mampu hidup sendiri. Kita gak mampu jalani hidup kita sendiri tanpa Tuhan. Dan kita mampu menjalani hidup ini hanya karena kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Untuk meresponi firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Bahwa seluruh keberadaan kita. Dengan satu keyakinan bahwa dalam setiap keadaan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa takut, kesepian, sendirian, bahkan ketika kita merasa bahwa kita gak mampu lagi menjalani kehidupan ini, ada satu pribadi yang menjadi sumber kekuatan, ada satu pribadi yang menjadi sumber pengharapan. Dan bukan karena kekuatan kita mampu menghadapi semuanya,
Bukan karena kehebatan kita mampu menghadapi semua, tapi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kita nyanyikan lagu ini, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi dengan nama-Mu, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah Ini kami Tuhan, dan berseru, menyerahkan hidup kami kepadamu. pertolongan Kalau bukan Tuhan yang menolong, dari kalau bukan Tuhan yang campur tangan, memulihkan tangan, kami gak mampu. lepaskan. Kaulah harapan Sekali lagi dengan lemah, dalam hidup. dengan segenap hati, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang peduli akan keadaan kami. Allah yang peduli akan keberadaan kami, akan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat bisa kami andalkan. Apapun yang kami hadapi, bagaimanapun kondisi kami, hidup kami, bagaimanapun kondisi emosional kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya satu hal Tuhan, hidup kami bukannya kami lagi, tapi karena Engkau yang ada di dalam kami. Biar kiranya Tuhan bentuk kami, ubahkan hidup kami, biar kami senantiasa semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mencari, dan kami mengetahui, mengerti, memahami, satu-satunya sumber pengharapan kami hanyalah Engkau Yesus. Apapun keadaan kami mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Tuhan peduli akan kami, Tuhan memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, apa yang sudah hamba sampaikan, apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan, meteraikan di hati setiap anak-anak-Mu yang mendengarnya. Dan biar kiranya Tuhan, Engkau jadikan setiap anak-anak-Mu ini, telinga-telinga yang mendengar ini, menjadi pelaku firman, murid Kristus yang taat dan melakukan firman Tuhan.
Sehingga ketika Engkau datang kembali, Engkau menemukan kami anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menolong kita. Kita sudah sampai di akhir ibadah ini. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah ini, sebelum kita berdoa untuk doa berkat juga, Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan bagi saudara yang tergerak untuk memberi persembahan, saudara bisa mentransfernya ke nomor rekening yang ada di layar saudara, atau saudara bisa masukin amplop, dan ketika nanti ada ibadah tatap muka, saudara bisa bawa ke gereja. Itu aja, dan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Kita mau mohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia, dan saudara akan menerima doa berkat juga. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, ini kami datang lagi kepadamu Tuhan, menghadap hadirat-Mu, membawa setiap keberadaan kami. Bersyukur kepada hadirat-Mu Tuhan, bahwa Tuhan, Engkaulah Allah yang terbaik bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang kami banggakan. Dan Tuhan, kami merendahkan diri kami, berdoa, mempertaruhkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami memohon belas kasihan Tuhan dan tangan kemurahan Tuhan atas Indonesia. Biar kiranya Tuhan senantiasa mau berkati Indonesia. Tuhan mau berkati dan pulihkan Indonesia kembali. Keadaan ini menjadi pulih, menjadi baik kembali di dalam pemandangan Tuhan. Tuhan tolong, biar kiranya semakin banyak anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan untuk Indonesia kembali dipulihkan. Biar kiranya Tuhan mau mendengarnya. Dan kami berdoa bagi setiap para pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Kiai Maruf Amin sebagai wakilnya, dan para menteri dan staf yang kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan memberikan hikmat, marifat, kesehatan, kekuatan kepada mereka. Dan juga TNI Polri yang harus bertugas menjaga Indonesia ini Tuhan yang menolong mereka juga, berikan hikmat bagi mereka, terutama bagi para petugas medis, dokter, perawat Tuhan, yang biar kiranya mereka bisa melayani setiap pasien-pasien dengan hati, dan mereka bisa diberikan hikmat dari Tuhan untuk melayani, untuk bekerja dengan baik. Secara khusus Tuhan berkati mereka Tuhan dengan kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa juga Tuhan bagi kota Medan. Kami bersyukur Tuhan tempatkan kami di kota ini. Kami tahu kami bisa hidup di kota ini adalah berkat dari Tuhan. Dan kami berdoa biar kiranya Tuhan anugerahkanlah keamanan dan kesejahteraan atas kota ini. Biar pemerintah kota ini juga Tuhan ada di dalam pemandangan Tuhan. Dan ada di dalam genggaman Tuhan. Tuhan yang menolong. Tuhan yang memberkati. Tuhan yang memberikan hikmat sehingga setiap kebijakan keputusan adalah keputusan yang bijak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang memberi persembahan. Setiap kami yang memberi dengan sukacita di dalam kekurangan dan kelimpahan kami. Tuhan berkati sesuai dengan porsi yang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kami, masing-masing kami. Dan biar kiranya Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan menaungi, menyertai senantiasa Tuhan, sidang jemaat Tuhan di Gereja Bethel Tabernakel ini senantiasa ada dalam lindungan yang menaungan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita siapkan hati dan mau angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapak, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Yesus datang kembali, setiap berkat ini akan menjadi milikmu, dan engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat ini. Segala puji hormat hanya bagimu ya Tuhan, yang layak menerima segala pengagungan. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan kami. Stay safe, Tuhan Yesus memberkati.